Allah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang telah menerima karunia-karunia Roh Kudus, kita telah menerima perlengkapan pribadi kita yang tidak dapat dijelaskan secara akal manusia. Namun peristiwa yang kita alami jelas mendatangkan perubahan hidup. Katakan amin. Makanya waktu engkau sudah menerima Roh Kudus dan engkau sudah menerima karya-karya Roh Kudus, hidupmu harus engkau ubah lebih baik lagi ke depan. Sehingga engkau menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Yang menjadi masalah adalah rajin beribadah, rajin berdoa, penting rohani lah. Tetapi di luar sana tidak menjadi bukti, tidak menjadi saksi. Ini yang membuat kita tidak menjadi berkat. Coba kalau kita amin di gereja, amin di luar, haleluya di gereja, di luar haleluya juga. Saya percaya Bapak Ibu akan menjadi satu teladan di lingkunganmu, di keluargamu, dimanapun engkau berada. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi izinkan Roh Kudus mengatakan sesuatu di dalam hatimu yang engkau harus ucapkan. Makanya untuk menyembah Tuhan, buka suaramu. Jangan hanya tanganmu yang gemetar dan hatimu yang bicara. Karena suara kita harus keluar, dan suara itu akan diubahkan Roh Kudus untuk memperkatakan apa yang diperkatakan kepada kita. Bukan kita yang mengatur kata-kata itu, kita tinggal buka suara. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau boleh menggerakkan anggota tubuhmu, tidak masalah. Sehingga apa yang terjadi? Kata-kata yang haleluya itu dikembangkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Dan percayalah, kalau kita lihat Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Kristus 3 kali. Setelah Roh Kudus jamah dia, Roh Kudus urapi dia, hidupnya berubah 180 derajat. Ia penakut tetapi tidak takut lagi, melainkan berani menyatakan kebenaran di hadapan ribuan orang. Tadi hanya anak kecil yang nanya dia sudah takut, dia sudah gemetar, tidak ada roh keberanian. Tetapi waktu dia menerima Roh Kudus itu, akibat dia buka hatinya, maka apa yang terjadi? Tidak takut lagi Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2:32 berkata dia tidak takut lagi. Dia menjadi saksi Kristus, menyatakan kebenaran yang sejati di hadapan ribuan orang. Dia menyatakan bahwa Yesus bangkit. Luar biasa Bapak Ibu, Yesus naik. Oleh karena itu peristiwa yang terjadi di Yerusalem itu benar-benar telah membawa perubahan besar dalam diri setiap pengikut Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang-orang yang percaya sekalipun engkau tidak melihat, tetapi percaya sekalipun engkau tidak melihat. Kalau engkau percaya, engkau pasti mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, yaitu yang bersumber daripada Roh Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita semakin baik. Amin. Dan bukan terbatas Bapak Ibu, Roh Kudus itu enggak. Sampai hari ini tetap dicurahkan. Amin. Karena ada penafsiran Roh Kudus dicurahkan beberapa ribu tahun yang lalu. Sampai hari ini Bapak Ibu, buka hatimu, terima dia masuk dalam hatimu. Karena Roh Kudus itu Bapak Ibu tetap ada menyertai kita. Katakan amin. Alkitab yang mencatat. Jadi kekuatan Roh Kudus inilah yang sanggup mengubahkan hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup semua orang percaya. Bahkan bukan hanya mengubah, tapi menguatkannya sehingga tidak berubah-berubah. Karena ada orang berubah, tidak stabil. Hari ini rohani, besok rohana, besok haleluya, besoknya lagi halelupa.
semangat, tiba-tiba ada masalah sedikit melempem. Tidak bertahan roh itu dalam dirinya. Tidak bertahan. Tidak dikuatkan, tidak menguatkan. Karena apa? Timbul dari diri kita, logika kita mulai bicara, pikiran kita mulai bicara. Sehingga apa yang terjadi? Roh itu roh penurut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh itu berkata, ya sudah deh, kalau kau mempergunakan pikiranmu, kekuatanmu, please. Saya mau lihat sampai di mana kamu. Roh Kudus bicara seperti itu. Baru setelah kita nggak kuat, nggak mampu lagi, mulai teriak, Tuhan Engkau di mana Tuhan? Roh Kudus. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak kita, stabillah pengiringanmu kepada Tuhan. Stabillah caramu menyembah Tuhan. Stabillah engkau mengambil keputusan-keputusan yang baik. Jangan waktu engkau ada berkat, wow semangatmu luar biasa. Waktu mulai ada masalah engkau menyembah juga kagak, malah begini terus ibadah. Saya sering memperhatikan. Ada masalah sedikit udah begini. Bilang amin juga kagak, haleluya apalagi. Tetapi waktu semua beres, semangatnya luar biasa. Ini adalah sasaran empuk iblis. Dan masalah demi masalah iblis akan tawarkan, akan buat. Karena dia tahu kita lemah waktu ada masalah. Sebaliknya ada orang yang waktu ada masalah datang kepada Tuhan. Tapi waktu diberkati, mulai sibuk dah. Mulai lupa dah. Mulai berkata, wow, aku sudah diberkati. Tidak perlu lagi doa. Tidak perlu lagi melayani. Cukuplah berkat ini. Hati-hati saudaraku sekalian. Saya selalu ingat itu. Seorang petani gandum. Dia tanam begitu banyak gandum. Setelah Bapak Ibu Saudara sekalian panen, ditumpuk dia di lumbung sampai tinggi. Lalu apa dikatakan? Wow, luar biasa. Ini hasilku. Puaslah. Aku nikmati ini. Mungkin 2 tahun baru habis. Akhirnya dia tidur di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu dia tidur angin datang. Gandum yang ditumpuk sampai ke atas rubuh menimpa dia lalu mati. Terus itu gandum itu ataupun apa yang ditumpuk itu buat siapa? Dia tidak menikmati. Makanya Bapak Ibu walaupun sedikit penghasilanmu, engkau harus menikmati itu. Itu baru bahagia. Daripada engkau banyak berkat, tapi yang kau nikmati hanya sedikit. Itu menderita Bapak Ibu. Makanya bagaimana kau bahagia dekat dengan Tuhan. Roh Kudus undang dalam dirimu. Amin. Dan engkau tidak akan pernah lemah dalam keadaan apapun. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kamu, Roh Kudus lebih besar daripada masalah persoalanmu. Tantangan yang kau hadapi tidak seberapa. Karena sebenarnya engkau sanggup menghadapinya dengan kekuatan Allah. Katakan amin. Oleh karena itu Roh Kudus diberikan agar kita semua orang percaya, penuh kuasa dan berdampak. Amin. Haleluya. Jangan gara-gara kita orang lain lemah. Justru karena kita yang dipenuhi Roh Kudus, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan melalui hidup kita, orang lain harus dikuatkan. Jangan terbalik. Jemaat menguatkan pelayan-pelayan Tuhan. Wow, menguatkan hamba-hamba Tuhan. Aduh, sakit. Tetapi kita yang mengerti firman, yang sudah menerima Roh Kudus hari ini,
kuatkan yang lemah. Amin. Hiburkan yang sedih. Ada dampak di dalamnya. Ya setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya begitu mengasihi Bapak Ibu sehingga saya bersemangat untuk menyampaikan ini. Karena tanpa Roh Kudus, percayalah kau tidak siapa-siapa. Kau tidak akan menjadi orang-orang yang dihormati. Tapi waktu Roh Kudus ada padamu, hikmatmu akan lebih. Amin. Dampakmu akan semakin besar. Karena Roh Kudus. Ya, besok kita akan nanti malam kita akan sambung lagi atau besok pagi kita akan sambung lagi. Amin dulu firman Tuhan ya. Ya, nanti kita akan perdalam lagi. Haleluya, karena waktu juga Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ada yang bekerja hari ini, tetapi intinya adalah Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita semakin baik. Amin. Bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi membuat kita semakin sehat. Karena kita punya sukacita yang besar. Tuhan Yesus berkati saudaraku. Pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu setiap pagi tetap ada doa saat